Abi, panah udah siap, Bi? Wah, udah anu banget, udah tajam banget kayak anunya Bang Holil. Karetnya jangan sampai kendor, Bi. Ya enggak dah. Hah? Iya, Karena kalau jangan. karet sisa kemarin buat panah itu karet pada kemana, Bi? Itu buat nyelepetin anaknya Bang Holil. Dia kata anak gua mangga kali. Nah, Kalau ada yang mau nonton saya boleh kayak milenial, pantengin terus channelnya Balai Bang Ji ya, sukses terus. Assalamualaikum, toprak. Nah ini, ya, saya mau ajak nih buat temen-temen yang mau shopping hit kayak milenial. Nah, jangan lupa di channel YouTube-nya Balai Bang Ji. Nonton ya, jangan lupa subscribe. Ya, terus di apa? Di like, Ya. Terus di komen. komen deh. Gitu ya. Jangan lupa loh. Monggo. Toprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa kembali bersama Holil Leboyan tentunya di acara Sohibul Hikayat Milenial pada malam hari ini. Bang Holil Leboyan yang nggak sendiri, tentunya ada hostnya, ada Bang Abisaan. Dan tentunya wah, coba itu. Jadi nanti Sohibul Hikayat akan disampaikan langsung oleh Bang Munir BBJ, itu Sanggar Balai Bang Ji. Ini acara Sohibul Hikayat. Ya, belum ketahuan ini judulnya apa, Bi. Biasanya masih buram, Bi, gua. Masih buram. Iya. Makanya kalau orang briefing jangan main game baik. masih di awang-awang, jadi belum ketemu apanya bakal dibedah ntar ini. Oh, Jadi happening juga buat ana ini, Bi. happening. Iyalah. bukan apa kalau gua buka lu kagak ada kejutan. Iya. Kejutan emang gua tremor. Ente kok makin hari pokoknya ente terang banget sih, Pak. Oh, gua. Kayak lampu hari-hari. Bi, lampu hari-hari di mana yang terang? Ya begini terangnya. Ya, pakai lilin. Ini terangnya dia udah begini, Bi. Iya. Terus boy, ini terangnya begini doang. Ini karena apa ya, Bi? Mungkin lo lihat gua agak percaya sedikit. Ini salah satu manfaat dari keutamaan wudhu kita, Bi. Nah, kalau wudhu mah mukanya Mbak bercahaya. Iya, ya gua. Adem. Iya, ya gua juga sama gitu kan. Ah, bukan muka garong sih. Iya, muka-muka anu begal itu. Aduh, agak baik. Bi, kebayang nggak lu, Bi, kalau dia jadi garong, Bi? Wah, nah, iya ini. Wah, nih. Ini antara sangar sama lucu. Gua nggak cocok, Bi, gua. Antara sangar sama lucu, jadi Nggak cocok, makanya nggak cocok gua kalau jadi garong mah, atau jadi begal. Barusan aja jadi apa? Oh ya, gua itu Arya Saloka kan harusnya gua itu perannya. Dia ketawa. Iya, ini mah kalau misalkan Bang Holil jadi garong nih, Be. Ibaratin kan berita-berita bukan kena luka bacokan, Be. Lu kena apaan, Bi? Luka gigitan. Tapi, Bi, biasanya kalau garong, kalau dia biasa pakai pantun kayaknya, Bi. Pakai pantun. Bu. Kalau garong coba, kalau galak gimana pantunnya coba? Garong galak pakai pantun gitu. Iya. Buyang. Bikin dulu dah. Udah, bukannya buat ntar, kayak sekarang katanya. Ya bisa aja perkul. Yang lumayan tuh gua dapat bocoran tadi dikit. Iya lumayan. Gua kalau pakai kacamata lu jadi pakai kacamata deket tuh jadi agak takut, Mbak. Dah kok nggak takut? Ya orang kelihatan semua urat-uratnya. Urat susah maksudnya. Barusan gua kagak pakai kacamata dah, taruh aja. Iya. Tapi alhamdulillah Bang Holil, Be. Nah kalau Semenjak YouTube udah monetes, iya menetes. beli rumah dia. Oh, gua bisa menghasilin duit dari YouTube. Jadi yang tadinya rumah, kan biasanya kan kalau rumah dijual murah Nah, Iya. agak-agak angker. iya. Dia beli nih akhirnya nih. Yang rumah murah nih. Ya, rumah murah itu yang agak angker. Iya. Jadi pas dia udah tempatin, alhamdulillah tuh aroma angkernya udah diganti. Ya tema apa, Bi? Aroma kemiskinan.
ngomongin aroma keberhasilan. Aduh dah. Tunggu interupsi dikit. Hah? Berarti gue udah kena tadi dipancing gue ya? Udah kena. Alhamdulillah, berkat gue bergaul lama pada. Kalau gue jadi garong kalau gue pantunin lo. Gimana? Makannya kentang. Ya, dia nggak tahu lah mau pantun. Ntar aja dah, kita buka aja nih acara nih. Ada. Ya. Aduh dah. Bang Abi, kita buka Baik. aja nih acara nih. Baik yang wanita bangsa yang sejangkau siar dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama Oli Boyang tentunya di acara Saya Belikan Boyang. Kan udah tadi. Oh, udah tadi ya? Kan udah. Baiklah sama-sama kita dengarkan Sohibul Hikayat malam hari ini yang tentunya judulnya masih dirahasiakan bersama Balai Bang Ji yang dibawakan langsung oleh Bang Munir BBJ. Kami persilakan. Tepuk tangan dong. Rock. Mbak, Ya. Neng manis, abang sayang. Gue paling demen banget kalau denger kayak gitu ngapain? Iya, Itu ciri khasnya CBB itu, Pak. Ikonnya udah terngiang-ngiang selalu. Neng manis, abang sayang. Nah. Tapi kagak pantas banget, Bi, kalau dia ngedengerin dibilangin abang sayang, Bi. Ini dia. Iya. Mbak, pantasnya ngapain? Kalau abang sayang biasanya kan lagi tebel. Iya. Iya. Kalau lagi tipis, Iya. Abang melayang. Ngapa jadi pendaringan gue dibuka sih? Baiklah, pencinta daripada waspada nih, Bi, ya. Waspada. Baru waktu santai bersama. Pantang endang dulu. kalau ini kita khusus, Be. Khusus lah. Udah khusus. Sudah. Iya. Waduh, Waduh. diceplok nih, Bi. Iya, kalau waspada kan malam Minggu, malam Iya, Senin. iya. Oh, sekarang khusus Sohibul Hikayat. Oh, ini malam Rabu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok tuh ada tuh itunya tuh, Mbak. Tanggal 28 jangan lupa tuh. Tuh nanti tuh, Mbak. Hah? Di situ tuh Iya. udah ada tuh Sohibul. Oh, flyernya? Iya. Ada. Bannernya. Ada, Iya. Alhamdulillah. Udah atur aja nih. Udah masuk jadwal kita. Tenang aja, Madu 3 nanti mau bikinin katanya. Kalau tiga makannya jarang. Neng manis abang sayang, pencinta daripada Sohibul Hikayat Milenial. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini dalam suasana rintik-rintik hujan. Emang paling enak dengerin Sohibul Hikayat. Ya, tengah hari bolong gak enak juga dengerin Sohibul Hikayat. Oh, iya. Bawahnya seger. Malam ini kita akan bawakan hikayat yang berjudul Berprasangka Baik, Bang Abi. Iya. Luar biasa, dalam banget ini. Lagi judulnya. Baiklah. Husnuzon. Baiklah, kita bawakan hikayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang dihormati nama kita nih, Mbak, kalau udah duduk di sini, Mbak. Ya. Pihak manajemen daripada CBB yang udah ngasih tempat Amin. mic-nya, frekuensinya buat kita bawain hikayat. Amin. Mudah-mudahan dapat keberkahan ya dari semuanya ini. Amin ya Allah. Dan kita nih bawain hikayat ini pelajaran buat kita nih, Mbak. Ya. Mudah-mudahan juga Neng manis abang sayang yang di rumah dengerin ada hikmah. Amin. Iya, amin. Dapat ngambil hikmah. Neng manis abang sayang sah dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat ada rombongan perampok yang ditakutin, Mbak. Itu perampok dulu kali itu biasanya dia masuk ke dalam rumah-rumah orang. Tapi ini ada ide dari salah satu anggotanya. Ya. Bang, kita udah mangkal aja dah. Tidak, kita cari jalanan yang rame, tapi orang pada lewat, tapi di tengah hutan. Ini ketuanya setuju, Mbak. Ngapa ngusok-ngusok sih, Mbak? Kamu konsentrasi aja. Jadi diterima usulannya, mangkalah di sebuah hutan. Itu penghasilannya lumayan, Bi. Oh, lumayan. Begitu udah lewat tak tok dari jauh udah dapat kode yang jauh itu. Kiu. QP, gua jawabnya begitu. Langsung udah pada siap-siap tuh, Mbak. Iya. Untuk apa namanya ngebegal. Kalau sekarang ngebegal, Mbak. Kalau Begal. bahasa Iya. dulu apa garong? Garong. Dulu mah garong. Bukannya mancing, garong. Kok
itu malah lain lagi Abi. Lain Iya, kalau mancing garong itu maksudnya langsung aja, nggak pakai ini lagi, pakai serogan dia mah. Mancingnya mancing garong. Masa gitu, Pak? Iya. Makanya jangan sampai lu mah. Sadan diceritakan dalam hikayat berapa kali dia dapat hasil rampokan di tengah hutan itu, tapi karena masyarakat udah tahu itu wilayah jalanan pada kagak dilewatin udah, jadi sepi lagi Pak. Iya. 2 bulan kagak dapet apa-apa, akhirnya udahlah kita rombak lagi gaya dulu lagi. Format lama. Format lama, ngegeruduk rumah-rumah orang yang di kampung mengambil bangunan. Kayak Bang Holil dong. Lah kok kayak gue Bi? Dia asal bininya kagak masak aja ngetok-ngetok. Orang tuanya biar. Iya. Nama dibuka aja nih Mbak. Belum apa-apa udah kena gua. Yang manis abang sayang itu perampok kalau ngetok pintu itu kagak pakai nada Bi. Nggak pakai nada. Kagak pakai nada. Biasanya kalau kita ngetok pintu rumah orang gimana sih? Gimana? Tok gitu kan. Mbok kagak. Dok begitu. Gedor itu mah. Begitu. Iya. Kalau udah dia ngedor kayak gitu Bi, biasanya rumahnya udah dikepung sama anak buahnya. Isi dalam rumah itu yang masih hidup, pokoknya kalau masih bisa ditangkap diikat-ikat. Iya. Tinggal yang agak dituntun-tuntun itu pemimpin keluarganya buat nunjukin di mana simpenan-simpenannya. Iya. Kalau kagak punya simpenan itu Bang Abi, Bang Lil, yang mana saya Bang sayang, apa piaraannya mau kambing kek, mau kuda kayak dituntun sama dia. Iya. Iya. Jadi Bang Abi, Bang Lil, Ya. kita tinggalin ini cerita tentang perampok. Kita lihat ada di tengah kampung itu seorang yang alim. Yang ketika dia buka pintu rumahnya itu orang pada seneng banget karena basring pada datang. Pokoknya pintunya jarang ditutup. Sama kayak rumah saya berarti, Be. Jarang ditutup, Bi. Emang gak ada pintunya. Gue selama gue berumah tangga Bi, dia punya rumah gitu, kagak pernah nemuin orang gitu datang ke rumah gue berdorong sampai ngapa ya? Biasanya kan kalau ada darurat atau apa gitu, ada aja. Ada 2 sih. Iya. Ada 2 sebabnya. Sebabnya apa? Pertama lu kagak punya musuh. Iya. Kedua orang kagak yakin ada punya simpenan. Iya, bisa jadi. Kalau gue nyangkanya bukan begitu nih. Apa tuh? Begitu digedor ngeri rumah rubuh ninggalin dia. Benar Mbak. Iya. Kata orang sekarang apa, Mbak? Kena prank. Iya, kena prank. Daripada gue kena prank gedor rumah dia. Emang susah kalau bikin rumah pakai banner. Bi apaan? Pakai banner. Apaan sih, Mbak? Itu buat Bandung. Anduk. Iya. Kalau di rumah dari bahan itu buat bikin celana itu. Bisa. Kapan lanjut ceritanya ini jadinya? Jangan mancing gua ke celana apa. Neng manis abang sayang, Sadan diceritakan ini orang alim luar biasa. Tiap ada tamu masuk ke dalam rumahnya itu disambut dengan senyum yang luar biasa. Sehingga ini daerah rumah orang alim ini adalah termasuk rumah inceran daripada ini grup perampok yang tadi Anda ceritain itu. Bro, kata ketua Mata Merah, nama grupnya nih perampok ini Mata Merah. Kurang tidur kali. Kurang tidur. Bisa jadi begitu, Wi. Iya. Jadi begitu dia pada ngomong, kita jadwal kita nih di kampung Anu, desa Anu, yang kelihatan di rumahnya ini cuma ada 3 orang. Pertama bininya, kedua anaknya yang lumpuh. Jadi gampang banget nih ditaklukin. Kita tinggal nunggu harinya aja dah. Benar. Make berangkatlah itu kebetulan jam 9 pagi. Lagi rada orang pada ke sawah, Bi. Ya kan, orang lagi pada sibuk. Di rumah ada 3 orang. Berangkat lagi datang. Iya. Jadi kebetulan nih Bang Abi, Bang Walil, pintunya, pagernya cuma 1. Ini orang kagak sempet ngiterin anak buahnya. Dan begitu dia masuk pekarangan, ini ulama apa, orang alim ini udah ngeliat. Itu orang dibuka, disambut dengan luar biasa. Ahlan wa sahlan, ayo masuk, kata itu orang alim. Jadi
yang tadinya niat ngerampok karena disambut baik begitu, masukin golok, masukin. Iya. Maka masuklah ke dalam rumah. Disuguhin makanan yang enak-enak banget gitu. Iya. Diajak ngobrol, bang, gimana kabarnya? Ya. Akhirnya kan ceritanya lupa itu dia mau ngerampok. Orang mau ngerampok diajak makan bareng, gimana ceritanya itu? Iya. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat sampai jam makan itu gerombolan perampok masih ada di dalam rumah orang alim itu. Dan waktunya zuhur Bang Abi Bang Olil. Iya. Amin tu ulame diajak sembahyang Bang Abi Bang Olil. Sholat. Bapak-bapak, Ya pada pakai peci semua kali itu rampok. bapak-bapak, ini waktunya sholat nih. Iya. Ini Iya. kita sholat dah. Itu tuh gerombolan perampok yang 7 orang tengok. Agak. Apa kagak ini? Lagak legek. Bro, gimana bro? Ya no choice kata dia. We must go to pray together. This is the tuan rumah kata dia. Sohibul bait, kita harus hormat. Lagi rampok tahu sohibul hikayat apa? Sohibul bait segala. Iya. Alright everybody. Al-Fatihah. Neng manis abang sayang diceritakan dalam hikayat ini, didorong-dorong itu kepala perampok buat jadi imam. Maka kata itu kepala perampok, agak deh babe aja jadi imam. Dan Sahdan Bang Abi Bang Olil, Ya. itu air wudhunya para perampok itu dimasukin ke dalam baskom. Ditampung. Ditampung. Katampak itu para perampok itu tahu. Jadi begitu selesai sholat, udah pada kagak betah tuh Bang Abi Bang Olil. Udah yuk kita pulang yuk katanya. Kata rampok. Kata rampoknya. Iya. Kenyang ya udah. Iya. Bayang ya udah walaupun kepepet. Iya. Ya udah kita pulang ya. Maka pulanglah diantar sampai depan rumah. Bang Abi Bang Olil. Naik kuda. Udah mepet banget itu ketuanya. Langsung pulang propok. Kayak tadi Bang Olil makan roti begitu bunyinya. Ih, gua beradu mulu dong. Jadi kagak pantas Bi makan roti Bi. Kagak. Pantas buat apaan sih bikinnya Bi? Makan tapang yang yang telurnya kurang tuh. Lo kata gigi gua gerinda. Kan keras tuh kalau biji ketapang kalau telurnya kurang. Kata mau mempoleha gua, wah ini dia orangnya tadi gitu. Ya ngapain Mbak? Boleh lagi monitor. Iya. Pakai Sahdan diceritakan dalam hikayat, masuklah ke dalam markas, dibanting itu pun pintu sama ketuanya, ambe maki-maki daripada itu anggota. Lu bagaimana sih? Masa kita mau ngerampok malah kita makan-makan katanya. Iya. Ya habis gimana, babi aja takluk juga sama dia, disambut dengan baik. Jadi bagaimana? Besok pokoknya kita ngerampok lagi. Iya. Kita gerbek itu rumah kata dia. Iya. Maka malam itu Bang Abi Bang Olil biasa dah di markas itu dia pada dengerin lagu Bang Abi Bang Olil. Tapi karena dia habis ketemu orang bener, dia pengen lagu gambus Bang Abi. Iyalah, bisa ketemu orang soleh. Iya, emang habis ketemu bisaan. Maunya tripping. Iya. Tapi sebelum nih garong-garong dengerin lagu, kepala garongnya dia ngambil handphone nih. Oh, kepala garong. Iya, dibuka YouTube-nya. CBB FM channel. Nah, iya benar. Karena dia nggak mau mukanya mirip sama Bang Holil, akhirnya di-subscribe tuh. Daripada kena mukanya kayak Bang Olil, Iya. kan yang subscribe ya. Jangan salah, bawa kentang sepikul, makan tereng taruh di sepatu. Artinya, lu nantang ntar gue pukul. Lu nggak tahu, gue garam nomor 1. iya. Nah, ini ntar abis dia udah subscribe YouTube-nya CBB FM channel nih. Iya. Nah, nanti di akhir cerita ini tuh garong. Udah deh nih, maksudnya
udah kelar. Nah, giliran yang manis abang sayang nih, Nah. yang ngasih kesimpulan ataupun opini dari cerita kita. Itu gua garong ya. Orangnya ganteng banget gitu ya. Iya. Itu line teleponnya gue tahu tuh, Bi. Berapa? 0215363333. Nah, gue tahu Itu ya. line telepon CBBFM. Kalau enggak di ini hanya dah. WA. Di WA-nya 0895 2000 1054. Gampang amat nih. Iya, udah kalau gitu dah kita putarin dulu dah. Ya, jadi 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Udah ini lagi nih Pak nih. Ya. Pokoknya pagi-pagi ini kagak ada yang pakai alasan lagi. Bangun buru-buru kita berangkat persiapkan tempat yang kemarin itu kita kudu berhasil. iya, makanya gagal mulu. Timbang lawan orang atu kita berlima. Ilokan kagak menang kita. Emang apa berlima jadi bertujuh kemarin? Oh, bertujuh ya? Emang yang dua lagi kemana? Dua lagi biasa dari belakang. Iya, pokoknya ntar kalau tuan rumah nyediain makan lu jangan mau. Iyalah, emang apa? Kita minta bungkus aja. Buyang, kita langsung aja ambil, buka oblok. Oblok Iya. gila. Tutup inian, tutup saji. Mbak, ngomong-ngomong itu, Mbak. Jadi dalam budaya Betawi ada namanya palang pintu. Palang pintu ini kan biasanya orang mau ngelamar, Iya. kan bawa duit. Ya, Iya. orang ngelamar gitu jual sawah, jual apa gitu, Mbak. Iya. Itu kan ngelewatin hutan, Mbak. Makanya di apa namanya dibayar tuh para jawara-jawara buat ngawal Iya. barang-barang bawaan buat penganten. Nah, budaya itu sampai sekarang dikenal dengan palang pintu. Jadi kalau misalnya bawain barang-barang kayak gitu, bawa para jawara. Begitu, Bi. Begitu. Jadi emang sebetulnya rumah Takut dibegal. serem banget itu kalau Kan gitu. bukannya hutan dulu, makan Jakarta masih luas, dalam artian belum banyak rumah-rumah bangunan, jadi banyak masih semak-semak. Lewat dari kampung ke kampung itu ngelewatin jalan kecil setapak yang banyak semak-semaknya. Biasanya tempat garong pada ngumpet di situ buat begal orang. Bi, lu lihat wajah semak-semak, Bi. Kata pun oyod-oyodan gua. Pokoknya kekeh banget itu ketua daripada kerampok ini. Pokoknya nggak mau ada lagi yang tergoda dengan sikap tuan rumah yang ramah. Pemetaan udah dipetain, yang udah ketahuan satu anaknya lumpuh, ya kagak bisa jalan. Kedua cuma ada bininya. Yang ketiga cuma babe, itu aja. Jadi gampang ini. Kira-kira kita bisa naklukin ini tuan rumah. Iya. Kemarin itu gara-gara dia ramah, kagak jadi. Jadi udah mulai dah tuh nyiapin kudanya. Iya. Bagol. Wah. Iya, lu pakai kuda yang itu. Kemarin lu jalan lemot banget katanya. Iya. Golok, jangan lupa. Iya. Udah lu asa belum terus semalam, Gol? Kalau dia, iya, udah, pokoknya udah tinggal, pokoknya kertas saya bisa dikeset. Iya. Iya. Abi, panah, udah siap, Bi? Wah, udah anu banget, udah tajam banget kayak anunya Bang Holil. Karetnya jangan sampai kendor, Bi. Ya agak dah. Hah? Iya, Karena jangan. kalau karet sisa kemarin buat panah itu karet pada kemana, Bi? Itu buat nyelepetin anaknya Bang Holil. Dia kata anak gua mangga kali. Harus monitor waktu karena enak ini ceritanya nih. Neng manis abang sayang, berangkatlah itu pare perampok dengan menunggang kuda, lari nggak pakai rem, nggak pakai kopling, Iya. main sabet aja itu kuda, Pak. Gerubak, pokoknya becekan disambar terus, Pak. Gua Bi, kalau udah nyampe nih Bi nih, ngomong dulu misalnya di kuda kita, Bi. Iya. Gua kalau udah nyampe nih Bi, iya nggak, nyampe rumah itu saudagar, Iya. gua maunya lewat belakang aja, lewat dapur. Emang apa? Gua lapar, belum makan. Begitu ini gua buka gerobak aja udah. Iya, ada ikan asin gua cikat. Ini orang-orang kayak gini kalau lagi sakit nih, kalau kayak Bang Holil, Nah. ini dikasih sama bininya bukan bubur nasi, Apaan nih? bubur koran, tau gak?
Bikin peta ya, Bi. Bi, gue pengen tanya, Bi, kalau makan bubur koran itu keluarnya apa, Bi? Berita hangat. Awamat. Berita hangat. Aduh. Berita hangat. Masuk akal. Iya. Gue nggak gini. Masuk akal terus, Mbak. Iya. Ciri-ciri orang pintar kalau ngomong masuk akal, Mbak. Bukannya pintar, Nah. emang korbannya enak. Bi, samber apa, Bi? Kan gue ngomong, Bi, kalau orang pintar ngomong masuk akal mulu. Iya, kalau orang kagak pintar. Hah? Masuk penjara. Ada orang mancing pakai dikasih tahu. Iya. Bang Abi, Bang Olil. Ya. Neng manis abang sayang. Tadi Bang Olil bilang kalau nyampe lewat dapur mau makan dulu. Ketahuan banget nih kagak ngikutin apa kata komando daripada pemimpin perampok ini. Udah dikasih tahu tadi, pokoknya makan sarapan jangan sampai keganggu sama Iya. makanan-makanan yang disediain. Jamuan-jamuan. Budak Prof. Sampai Dabi di pelataran itu pada rumah itu orang alim itu, orang soleh itu. Ya. Bang Abi, alangkah Terperangah. Nganga. Begitu dong. Ternyata yang nyambut itu para perampok di depan rumahnya orang alim ini adalah anak orang soleh yang kemarin lumpuh, Bang Abi. Masya Allah. Ya Allah, udah Itu sembuh berarti ya? Perampok ngerem ngeliatin itu anak kecil, disambut, dipeluk sama orang sama anaknya ini, Bi. Anaknya masih kecil, imut. Jadi perasaannya lagi jadi serba galau lagi, Bang Abi. Iya. Tong, lu kemarin sakit, kok sekarang sembuh? Masuk dulu dah, Bang. Abang nanti cerita sama babe saya deh. Ketemu dulu di dalam. Iya. Jadi dituntun itu perampok amen tuh anak. Iya. Letok sampai masuk ke pelataran. Wah. Ada yang monitor bang, katanya minta senggolin. Manis abang sayang, dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, duduklah 7 orang perampok itu sambil mandang itu anak kecil yang tadinya kemarin lumpuh, terperangah, dan keluarlah babenya. Bang, itu orang alim salaman sama itu perampok, cium tangan Bang Abi. Masya Allah. Sambil berlinang air matanya. Iya. Bang, kata itu tuan rumah orang soleh itu. Ada apa yang terjadi? Beh, kata ini perampok. Begini Bang, saya ini punya anak lumpuh udah sekian tahun. Saya dapat impian. Kalau ada tamu di rumah pas waktunya sholat, ajak sholat bareng. Iya. Air wudhunya ditampung. Nah, air wudhunya ditampung ini diolesin ke kaki anak saya. Wah. Sekian tahun saya jalanin itu, baru kemarin begitu abang selesai pulang sholat lohor dari sini sama-sama, anak saya sorenya bisa jalan. Alhamdulillah. Itu rampok melongo. Iya. Bang Abi, Bang Olil. Jadi melihat kenyataan yang dia merasa dirinya adalah orang-orang kotor. Dapat peristiwa yang dia ngambil wudhu ternyata bisa jadi obat buat anak yang lumpuh. Sakit. Dia balik cium tangan sama ini orang soleh. Iya. Be, kenapa? Babe kenal nggak siapa saya? Nggak kenal. Saya tiap tamu yang datang ke rumah saya sambut dengan baik. Betul. Jadi Babe nggak tahu siapa saya? Nggak tahu. Pokoknya begitu ada tamu ke rumah saya selalu berprasangka baik. Orang ini mendatangkan rezeki, mendatangkan keberkahan buat keluarga saya. Bener Be, saya ulang lagi nih Be. Babe nggak tahu siapa saya? Iya, saya nggak tahu. Be,
Hari pertama tujuan saya ke sini adalah ngerampok rumah Babe. Saya ini adalah kelompok mata merah. Wah. Yang terkenal Raja Bengis. Mbak, kalau Raja Bengis gimana sih Bang ngerampok, Mbak? Ya paling bengis sejagat raya udah. Cara ngerampoknya Cara gimana? mana ngerampoknya langsungnya? Lah mana tahu emang gua suka ngerampok. Bukan kan lu ngeliat juga di Ya film-film. kagak pernah mah. Enggak. Kayak yang buruk-buruk mah nggak pernah kita ambil. Iya. Nah kemarin ada singkong yang udah gaber nggak kita ambil. Nggak berapaan, Mbak? Singkong mocol. Bocor. Singkong yang gebu-gebu doang kita ambil. Kalau model orang kayak gini kalau dia ngomong apaan aja kita sah-sahan aja. Nggak gaber, kalau gaber singkong gaber. Iya, ya Allah. Itu bahasa Betawi, gaber. Iya. Ngawur kan gaber ya? Gaber. Gaber ngocol. Ngocol. Ngocol Iya. bukan beda lagi. Ya, gaber tuh singkongnya bisanya dipakai buat gatet doang, nggak bisa dimakan langsung. Gatet lagi, kalau gatet kali. Di gaber aja kita belum kelar nih gatet. Jangan sampai gara-gara gatet kita berantem nih. Gatet tuh singkong yang digantung dulu, dijemur, kena panas. Well, Neng Manis Abang sayang kita akan membahas tentang makanan Betawi yang berasal dari singkong. Ada nama singkong sengsara. Maksudnya nih, Singkong sengsara. Ah, ini lagi nggak tahu. oke, well. Kan- Singkong digoreng, dikasih kayak garam doang, udah kayak oke. keripik. Singkong goreng itu biasa. Karena zaman sekarang banyak kita temuin di pinggir jalan, betul? Iya. Singkong rebus biasa. Sekarang ada singkong keju yang masuk ke dalam hotel, Mbak. Iya. Ya, ini nih Bi, singkong keju yang masuk ke dalam hotel. Ya. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Singkong sama singkong zaman dulu. Kalau singkong cuma direbus doang kan susah masuk hotel, Bi. Nah. Tapi begitu singkong dikasih coklat, singkong dikasih keju, Kasih topping ya. dikasih topping bisa Iya. masuk hotel. Iya. Masya Allah. Begitu juga apa yang kita bawain budaya itu biasa-biasa aja, Bi, dari dulu kagak berubah. Nah, bagaimana kita masuk go internasional? Kita kasih topping dah, Bang. Iya. Kalau singkong kan dikasih keju masuk hotel Iya. ya. Nah, baru mau nggak mau nggak, Pak? Mau apaan, Bi? Punya kain putih, Be. Nah, kayak orang pejaten dong, Bu Sri. Mama Fatia, Mama Maya Nina, dia jago-jago banget. Singkong dijadiin getuk. Ancemon. Iya. Oke, singkong getuk itu, Mbak. Itu jadi gini. Ada beberapa jenis makanan Betawi yang dari singkong. Iya. Pertama, ketimus. Ya. Nah, tahu dong Oke. timus? Tahu, timus mah gispil. Nah, sekarang gini, Mbak. Singkong yang dijemur jadi hitam itu apa namanya? Ya itu dia gatel. Gatet. Aduh, dah. Kalau mau penjabarannya kayak gitu paham orang. Iya. Mbak, jadi dari prosesnya, bentuknya, orang jadi ingat, oh kalau gua sih orang dulu, Mbak, masih Iya. keinget lah. Tapi itu namanya gatet. Gue dulu nyebutnya bukan gatet kayaknya. Nanti ditumbuk tuh, ditumbuk kayak semacam adonan. Nanti gimana kita modalin gula merah doang sama ampas usam kelapa, udah kasih buat anak-anak pada makan. Gue mengalamin sih dulu begitu. Nah, gue masih ngerasain tuh buat sekarang. Ya iya. Di pasar Bukit Pamulang itu, Bi, ada tuh satu paket. Hmm. Ada cenilnya, Nah, ada gituan ya, Mbak. iya. Kasih garam, kasih apa namanya? Kalau sekarang mungkin namanya beda kali ya. Kalau dulu memang gatet namanya itu. Gatet ya? Gatet. Nah, Ini Iya. rampok gimana urusannya nih? Rampok udah pengen makan singkong aja. Entah kanu. bukan gitu, Bi, dalam Sohibul Hikayat itu. Iya. Ada harus yang dibahas, entah makanan, entah Oh. bahasa Betawi. Iya. Jadi itu memang pakemnya begitu, Bi. Benar. Kalau iya maksudnya kan enak nih kalau kita berdua enak. Iya. Yang sebelah segala gatet lah. Tapi singkong kalau di Pancoran ada lagi namanya beda lagi Apa? sama di Kemang Bangkas itu, Apa tuh? Mampang. Apa tuh? Jublek.
Jublek. Kalau di kita kan namanya ancemon. Di sana namanya jublek. Wah, gue Pokemon tahu bang. Ancemon ya. Nah, ini kayaknya kudu dilestariin nih. Iya. Kalau di Pondok Pinang ancemon, ya singkong dikukus, dikasih garam sama aren kelapa dah tuh. Usam kelapa, udah itu namanya ancemon. Ya. Kalau di Kemang Mampang di Pancoran namanya itu jublek. Asal jangan pakai ang aja, Mbak. Ya pakai M kali. Pakai ang. Pakai M. Kalau pakai eng jadinya ngejublek. Jublek mau jatuh. Bang Abi, Bang Olil. Ya. Jadi kalau Bang Olil ini kasih aja pun singkong sama pun pisang, udah tenang udah. Ya kok tenang nih? Iya, ngapain? Bisa makan aja kalau dia mah. Daun singkong dilalap, daun paya dilalap. Ya kata gua kambing kali. Daun-daunan dimakan. Gitu, Pak. Kagak boleh jauh banget dari daun pisang, Pak. Iya. Ya kan, pokoknya orang Betawi kalau udah dikasih daun pisang, apa aja jadi pepes. Iya benar. Iya, kan Pepes. ada lagunya. Apa? Tongkat dan kayu Jadi ini ya, proyek jadi tanaman. di tanaman. Tongkat dan batu jadi tamanan. Keterimbet gua. Giginya ngetril. Aduh. Yang manis sama sayang, kita lanjutin kisahnya. Nah, Jadi begitu dia terharu mendengar cerita dari Babeh, orang alim ini ngelihat daripada peristiwa, jadi dia minta petua sama orang alim. Beh, jadi kalau saya udah ngeliat kenyataan kayak gini, saya mau insaf. Saya berhenti ngerampok mulai saat ini. Karena saya yakin bahwa setiap manusia itu sebesar-besarnya dosa pasti ada pengampunan. benar. Apalagi saya udah nyaksiin Babeh yang selalu berprasangka baik sama orang, yang dasarnya saya ini adalah perampok. Ternyata Tuhan ngebuka hidayah buat saya pada hari ini. Alhamdulillah. Bro, remember we stop ngerampok, kata dia kepada anggotanya. Mulai hari ini kita jadi murid Babeh.